Kenapa ya? Telingaku yang kurang baik atau hasil rekamannya yang nggak bermutu? Jadi bingung nih, gimana ya menjelaskan teks narasi wawancaranya? Pemirsa, banyak sekali kebermaknaan atau manfaat dari kegiatan menarasikan teks wawancara. Sekarang, coba uraikan atau deskripsikan apa saja manfaat dari kegiatan menarasikan teks wawancara. Sekarang kita masuk ke mendeskripsikan hasil wawancara. Ke Kang Dani dulu deh, pernah ada kejadian yang tak terlupakan nggak karena wartawannya salah mendeskripsikan penjelasan Kang Dani? Mendeskripsikan tuh maksudnya salah mengartikan, salah menyampaikan apa yang Kang Dani waktu itu jelaskan pada dia. Kayaknya sih kalau kita itu ngarahnya ke gosip kali gitu. Iya, biasanya kan suka entah pura-pura salah atau beneran salah mengerti. Belum pernah gitu. sih kalau saya ngalamin gitu. Wah, Anda beruntung sekali. Beruntung sekali. Karena begitu banyaknya selebritis yang saya wawancara. Karena saya emang nggak mau digosipin. Kalau menurut saya sih yang digosip-gosipin gitu emang karena mereka mau digosipin. Iya, oke. Iya, Ibu gimana Bu? Sebetulnya mungkin dari caranya dulu aja ya, cara mendeskripsikan hasil wawancara itu yang paling pertama yang perlu diperhatikan oleh pewawancara itu apa? Biasanya kan suka bingung kayak tadi di feature yang tadi baru saja kita lihat, si pewawancaranya bingung, aduh gimana nih ya cara menuliskan kembali, begitu, menarasikan kembali. Ya itu nggak lepas dari proses berpikir ya. Kita misalnya mengatakan apa sih, kita apa tadi bicara tadi itu, apa gitu ya. Dan mungkin saya tuh bagaimana yang dilakukan oleh siapa begitu kata begitu. Jadi nggak ada beberapa pertanyaan yang dimunculkan untuk melihat kembali apa isi dari wawancara tadi itu. Itu barangkali yang perlu dilakukan oleh yang akan mendeskripsikan wawancara ini begitu. Tadi dikatakan oleh Dani bahwa pada waktu saya diwawancarai, Dani membaca, loh kok gini sih isinya gitu ya, misalnya gitu kan, kok begini sih isinya padahal tadi rasanya nggak begini loh gitu kan. Jadi sehingga perlu diralat kembali atau mungkin perlu juga barangkali diulang kembali begitu ya, kalau mungkin ulang nggak mungkin kan ya gitu. Nah, jadi interpretasi wartawannya gitu tentang mungkin saja jawaban yang kita begitu sampaikan ya. Gitu. Atau mungkin juga karena tujuannya tadi katakan mungkin arah ke gosip. Mungkin. Pemirsa, manfaat kegiatan menarasikan teks wawancara antara lain yaitu 1. Kita menjadi terlatih mengubah kalimat langsung menjadi kalimat tak langsung. 2. Mengubah teks wawancara menjadi narasi berarti juga melatih kemampuan menulis kita sehingga kita menjadi semakin terampil dalam menulis. Masih berbicara soal mendeskripsikan hasil wawancara, waktu kita menemukan ada kesalahan deskripsi seperti mungkin yang paling merasa dirugikan yang diwawancara ya biasanya, perasaan saya tidak berbicara seperti itu gitu kan, ternyata ditulisnya seperti itu. Nah ada dua kemungkinan kan, dia memang tidak sengaja, dia salah paham atau sengaja. Nah yang sengaja ya sudahlah gitu, mungkin memang orang seperti itu. Tapi yang tidak sengaja itu Bu, bagaimana caranya untuk menghindari kesalahpahaman itu dari pihak si pewawancaranya? Ya, sinilah letaknya keterampilan menyimak itu ya. Mampu sih tidak menyimak. Terlatih dia tidak menyimak apa yang dia dengar, apa yang disampaikan orang. Nah, nampaknya itu memerlukan latihan. Bukan karena telinganya terganggu gitu kan, bukan ya. Bukan. Memang mungkin ada satu pada waktu dia berwawancara mungkin pikirannya kemana-mana, akhirnya kok lain. Nah, lain yang tertangkap begitu ya, tadi begitu. Atau mungkin dia udah punya opini sendiri mungkin ya Bu ya. Mungkin juga ada opini sendiri yang ada di kata tema tidak ada begitu kan ya. Jadi timbullah hal yang memang di luar konteks yang dibicarakan tadi. Iya, jadi salah. Itu banyak sekali yang terjadi seperti mungkin terjadi begitu ya. Ada tips tertentu nggak Bu dari Ibu, teknik tertentu supaya ya paling tidak itu bisa diminimalkan kesalahan dalam tadi saya katakan tadi saya katakan bahwa mungkin konsentrasi itu perlu ya. Konsentrasi pada waktu mendengarkan orang bicara, tataplah mata orang berbicara, jangan
waktu kita bicara mata kita mana-mana, akhirnya jadi tidak konsentrasi seperti itu. Jadi konsentrasi penting dalam perhatikan ekspresinya juga itu. mungkin ya. Perhatikan ekspresi. Kadang-kadang lagi bagaimana. bercanda dianggap serius gitu kan, diperbuas nanti jadinya. Ya, Atau mungkin mungkin terjadi. juga bisa menggunakan kalimat yang lebih efektif gitu, bukan ada di bahasa Indonesia itu kalimat yang efektif Dan gitu, yang- efisien. ya, Kalimat efektif. Ya, itu dan tergantung efisien. kepada Padat. narasumbernya itu kan ya. Mungkin kan narasumber juga apa ya bahasanya berbelit-belit, oke tapi suka ditangkap juga oleh yang Nah, oleh itu kan yang jadinya wawancaranya suka beda begitu kan ya. penafsirannya betul. gitu. Sekarang tiba kita ke kesimpulan dari segmen ini, Ibu Zulfa, untuk mendeskripsikan hasil wawancara. Bisa Ibu simpulkan hasil diskusi kita mungkin, Bu? Ya. Untuk mendeskripsikan hasil wawancara, mungkin kita perlu melihat kepada proses berpikir ya. Pertama, apa sih yang dibicarakan itu? Iya. Dan apa? Apa yang dibicarakan tadi itu? Nah, dengan apa yang dibicarakan, kita bisa melihat pada temanya, tema Iya. wawancara tadi itu. Kita lihat pada isi, pada bisa fokus ya apa yang dibicarakan tadi itu dengan apa. Ini ada pertanyaan-pertanyaannya. Nah, setelah itu mengapa sih? Mengapa terjadi hal seperti itu? Nah, sehingga dengan kata mengapa terjadi seperti itu akan memperluas pemahaman kita mengenai wawancara tadi itu. Dan terakhir bagaimana? Mungkin ada bagaimana penyelesaian permasalahan. Nah, itu juga ada ya apa, mengapa, bagaimana. Untuk menambah pemahaman pemirsa tentang materi ini, jawablah pertanyaan berikut. 1. Sebutkan apa saja manfaat atau kebermaknaan dari menarasikan teks wawancara. 1. Manfaat menarasikan teks wawancara yaitu A. B. Dua, lalu apa pula manfaatnya untuk kehidupan sehari-hari? Manfaat menarasikan teks wawancara misalnya menyampaikan pesan yang diterima dari telepon kepada orang lain, membuat surat, dan membuat cerpen. Kita sudah bisa mengambil kesimpulan bahwa dengan melatih kemampuan kita menarasikan wawancara, kita juga akan semakin ahli dalam mengubah kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Ya, manfaat yang kedua adalah kita akan melatih kemampuan kita menulis. Kemampuan kita menulis pesan, menulis surat, menulis cerita. Pokoknya banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan dari mempelajari bagaimana cara menarasikan wawancara. Jadi dilatih terus kemampuan untuk menarasikan wawancaranya dan nanti akan terasa manfaat-manfaatnya di aspek-aspek kehidupan kita yang lain. Masih banyak soal wawancara, jangan kemana-mana, tetap di sini, tetap di program Cinta Bahasa Indonesia.